Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi masyaallah tabarakallah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadi wa ala alihi ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, insyaallah keluarga Amin dan seluruh pegawai Darut Taqwa serta takmir Masjid Darut Taqwa dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, Bumia sekeluarga dan seluruh sesepuh kita, Pak Qasim dan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan senantiasa bahagia barokah fid din wa dunya wal akhirah. Mohon doanya untuk almarhum Bapak kita, Bapak kami, Bapak Haji Muhammad Amin. Insyaallah mudah-mudahan nasyuhada dan termasuk wafat yang husnul khotimah, ahlul jannah, dan semua leluhur kita semuanya yang sudah berada di alam barzah, insyaallah dimuliakan derajatnya, dilapangkan al-kuburnya dan dijadikan sebagai nikmat surga. Amin ya rabbal alamin. Kita semuanya sehat selalu dan sukses barokah dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu ayat 21 surah Yusuf sudah kita ceritakan tentang dibelinya Yusuf ya oleh Kitfir, seorang menteri di Mesir, sebagai hadiah, katakanlah begitu ya, untuk istrinya bernama Zulaikha agar dijadikan sebagai asisten atau sebagai anak lah, demikian, sehingga diberikan tempat yang terbaik ya, dan seterusnya. Pada ayat 22 ini, walamma balagha asyuddahu, dan ketika Yusuf sudah sampai asyuddahu, masa kedewasaannya, wahwa salasuna sanatan aw salas, pada waktu itu berumur 30 atau 33 tahun ya, gandeng-gandengnya itu ya, gagah-gagahnya, keren-kerennya ya. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala, atainahu hukma wa ilma, kami Allah memberikan Yusuf ya, hukma itu ay hikmah ya, diberikan banyak hikmah, banyak keistimewaannya. Setiap kata yang terlontar dari lisan beliau mengandung unsur-unsur yang mencerahkan ya, mendamaikan dan memberikan kesejukan di sekitarnya. Wa ilman, dan juga diberi kepandaian ya, kepintaran, kecerdasan, ay fiqhan fid dini, kepandaian dalam hal agama. Qabla ayyab'asa nabiyan, walaupun waktu itu belum diutus menjadi nabi. Jadi beliau pada waktu itu belum jadi nabi, sudah diberikan setiap kata, setiap perilakunya mengandung hikmah dan juga penuh dengan ilmu pengetahuan tentang agama Allah. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kata Allah ya, kami balas orang-orang yang berbuat baik, li anfusihim, terhadap diri mereka. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa orang itu kalau berbuat baik akan kembali kepada dirinya sendiri balasan kebaikannya. Sama dengan surah Al-Isra ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum ya. Nah, karena saking gandengnya itu jamaah sekalian, di ayat 23, warawatathu allati huwa fi baitiha an nafsi, di warawatathu ya, dan menginginkan ya, menyukai ya, jadi jatuh cintrong nah gitu ya. Allati ya Zulaikha itu, huwa di mana Yusuf, fi baitiha, di rumahnya. Bayangkan seorang Yusuf ya, laki-laki dewasa yang notabene adalah asistennya, tiba-tiba disukai oleh majikan perempuannya ya, yang tidak kalah cantiknya, bayangkan ya, an nafsi. Jadi dia ini menginginkan ya, tolabat minhu ilatuha,
Jadi Zulaikha ini menginginkan agar Yusuf ini memperkodoknya, istilahnya seperti itu ya. Sampai kemudian wa ghallaqatil abwab. Jadi pintu-pintu ditutup semua itu. Pintu rumahnya itu ditutup semua. Wa qalat, lalu kemudian mengatakan kepada Yusuf, "Hai talak, halumma, kesini Yusuf. Tolong kesini Yusuf." Mungkin sekarang ya dengan bahasa yang halus lah. Yusuf, aku kesel ya pijetono. Barangkali seperti itulah kira-kira ya. Nah, lalu Yusuf mengatakan, "Qala ma'adzallah." Ini hebatnya orang beriman itu. Ya, di saat hanya berdua, empat mata, ya, coro kucing wis dicawisi pindang, dicawisi gerih. Tapi dasar orang beriman. Coba seandainya khazin ngono sing ngono ya ngetek. Ya kan? Ini Yusuf ini qala ma'adzallah. Saya berlindung kepada Allah. A'udzubillahi min zalik. Saya berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan itu. Innahu Rabbi, bahwasanya Kitfir suaminya Zulaikha itu adalah Rabbi, Sayyidi, Tuhan saya, majikan saya. Bagaimana saya bisa berbuat itu? Tidak senonoh itu sama istrinya. Ya, ahsana maswai, di mana majikan saya itu memberi tempat yang terbaik buat saya. Innahu la yuflihuz zalimun, kalau begitu kan zalim itu namanya. Dan orang yang zalim tidak akan pernah bahagia. Dengan saya akan selingkuh dengan Zulaikha, istrinya Kitfir, berarti saya akan berbuat zalim. Dan orang yang berbuat zalim tidak akan pernah bahagia. La yuflihuz zalimun. Walaupun pada saat itu jamaah sekalian dari 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, sebetulnya ya sungguh Zulaikha itu sangat-sangat menyukai Yusuf. Demikian juga Yusuf sebagai laki-laki normal ya Pak ya. Yang tidak menutup kemungkinan Yusuf juga suka sama Zulaikha sebetulnya. Ya, itu. Wahamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Namun demikian, jadi menurut cerita itu sudah sempat katakanlah sudah berdekatan lah begitu ya. Pas begini tangannya itu melihat tanda ya. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Jadi waktu itu kelihatan wajah ayahnya. Ya. Kelihatan wajah ayahnya. Yang tangan kanan ini sebuah kalimat Allah yang menunjukkan bahwa itu adalah larangan. Yang tangan kiri ini telapak tangannya muncul gambar ayahnya. Sehingga dengan demikian dia tidak berani berbuat apa-apa. Kadzalika linasrifa anhu. Kenapa ditunjukkan demikian? Agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan Yusuf anhu su'a dari pengkhianatan Zulaikha terhadap suaminya. Oh, sudah punya suami kok masih mau berkhianat sama Yusuf. Demikian juga wal fahsya, juga menyelamatkan Yusuf dari perbuatan zina. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf adalah bagian dari hamba kami Allah al-mukhlasin yang murni fit ta'ati di dalam ketaatan. Jadi karena ketaatan yang sungguh-sungguh ini ya, Yusuf ini adalah seorang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terselamatkan dari tipu dayanya si Zulaikha itu. Nah, lalu karena terperanjat kaget dan ingat bahwa ini adalah larangan Allah, lalu wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin. Jadi dua-duanya akhirnya kejar-kejaran, katakanlah begitu. Mendobrak pintu. Ya, wa qaddat qamisahu, dan Zulaikha menarik bajunya Yusuf min duburin dari belakang. Wa alfaya sayyidaha, pas kejar-kejaran bajunya Yusuf ditarik oleh Zulaikha itu, jeket itu apa ya? Alhamdulillah lah ya. Tiba-tiba si Kitfir ini datang, ya, suaminya ini pulang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Lalu kemudian menjumpai tuannya ini si Kitfir ini di depan pintu. Ya. Nah, karena ketahuan kepergok, si Zulaikha ini memutarbalikkan fakta. Qalat, Zulaikha mengatakan, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Wahai Mas Kitfir, ini apa itu? Pembantu ini kurang ajar ini. Mau
apa ya, merekod daya saya ya begitu ya. Ini gimana ini, tidak ada balasan kecuali penjara ini. Illa ayyusjan au adzabun alim, atau diberi siksa yang amat pedih. Kurang ajar anak ini. Harus dipenjara ini. Ini diputar balikkan fakta. Ya, seperti itu jangan sekalian. Qala hiya rawadatni. Yusuf kemudian membela diri. Justru Zulaikha Pak Tuan yang ingin saya begitu, an-nafsi. Lalu disidanglah sedemikian rupa sehingga didatangkan wasyahida syahidum min ahliha. Didatanglah seorang saksi dari keluarganya Zulaikha. Ternyata si saksi ini mengatakan, in kana qamisuhu qudda min kubulin, nek memang bajunya si Yusuf ini bedah ngarep, berarti fasadaqat wa huwa minal kadhibin, berarti istrimu yang benar. Ya, kalau memang yang bedah itu depannya Yusuf, ya, berarti ya Yusuf yang garai, berarti benar istrimu, dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Ya, wa in kana qamisuhu qudda min duburin, tapi kalau bajunya ini bedah di belakang, berarti bojomu istrimu sing bohong. Wa huwa minas shadiqin, Yusuf adalah orang yang benar. Ternyata falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin, setelah disaksikan ternyata yang bedah itu bajunya Yusuf yang belakang. Qala, lalu kemudian Yusuf mengatakan, innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Oh, berarti memang tipu dayanya perempuan itu seperti itu. Makanya hati-hati, karena perempuan itu membuat tipu daya yang luar biasa dahsyatnya, sehingga kita harus hati-hati dan mawas diri. Dalam konteks ini, karena memang yang secara kasuistis yang salah adalah Zulaikha. Ringkas cerita, akhirnya si Kitfir ini mengatakan Yusuf, wahai Yusuf, a'rid an hadza, wis ndang ngaliyo ae wis. Ringkas cerita itu diusir, Pak. Iki nggon nang kene terus, wah iki Zulaikha iku iso malah gitu kan? Kamu berpaling aja dari masalah ini. Wastaghfiri li dzambik, dan kamu istriku beristighfarlah terhadap dosamu. Innaki kunti minal khotiin, karena kamu termasuk orang yang berdosa, bersalah, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkas yang cerita, akhirnya si Yusuf ini terpisah. Dan sampai kemudian di penjara dan sebagainya. Ya. Nah, nanti ceritanya bagaimana? Kok bisa tiba-tiba Zulaikha dinikahi oleh Yusuf? Kita nantikan ayat berikutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita dengan kisah-kisah Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dengan bulan suci Ramadan. Diberikan panjang umur, sehat walafiat. Tinggal beberapa hari ini bisa menuntaskan sampai kita berlebaran dan berjumpa lagi Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.